Orang artis meninggal dunia dikarenakan penyakit peradangan pada otak atau disebut dengan meningitis. Belakangan ini banyak orang meninggal karena penyakit ini. Kak, ngeri ya penyakit meningitis tuh. Sebenarnya meningitis itu apa sih, Kak? Jadi gini dek, meningitis itu suatu penyakit yang menyebabkan peradangan pada meningans. Meningan adalah selaput pelindung yang menutupi otak. Jadi dalam kepala manusia itu ada beberapa lapisan pelindung otak, yaitu lapisan terluar kulit, kedua tengkorak, lalu lapisan berikutnya meningan. Meningan terdiri dari beberapa lapisan, yaitu dura mater, arachnoid mater, dan pia mater. Biasanya penyakit ini disebabkan oleh infeksi bakteri, virus, atau jamur. Paling banyak penyakit ini disebabkan oleh bakteri Neisseria meningiditis dan Mycobacterium tuberculosis. Menurut WHO, sampai bulan Oktober 2018 ditemukan 19.135 kasus dengan suspek meningitis. Tahu nggak? Waktu dulu penyakit ini merupakan suatu pandemi loh, sama seperti COVID-19. Pertama kali kasus ini meningkat pada saat ibadah haji di Mekah tahun 1987 dan menyebar ke seluruh dunia. Nah, gejala yang sering terjadi biasanya ada demam, kaku pada leher, mual muntah, dan nyeri kepala hebat. Dan apabila lebih parah bisa terjadi kejang-kejang. Meningitis ini terjadi karena mikroorganisme, contohnya bakteri yang masuk ke dalam tubuh manusia melalui hidung, mulut, dan tenggorokan. Bakteri dapat menembus ke dalam pembuluh darah dan dari situ bakteri terbawa ke otak oleh pembuluh darah. Di otak, manusia mempunyai sistem pertahanan tubuh, yaitu blood-brain barrier yang berfungsi untuk mencegah partikel-partikel tembus ke dalam otak. Tetapi pada meningitis, bakteri tersebut dapat menembus blood-brain barrier dan berkolonisasi di bagian meningan otak sehingga terjadilah infeksi pada meningan otak. Oh, begitu, Kak. Kan sekarang lagi pandemi COVID-19. Kalau COVID-19 bisa menyebabkan meningitis juga nggak, Kak? Bisa juga loh. Pada tahun 2020 di Jepang, ditemukan bahwa ada kasus meningitis pertama yang disebabkan oleh COVID-19. Kak, kalau orang yang terkena penyakit meningitis itu siapa aja ya? Paling banyak orang yang terkena itu usia kurang dari 5 tahun dan lebih dari 60 tahun, atau orang yang terkena penyakit autoimun. Pada usia kurang dari 5 tahun, bisa terjadi karena imunisasi yang belum lengkap, atau bisa juga karena kebutuhan ASI yang tidak tercukupi sampai usia 6 bulan. Pada usia dewasa muda juga dapat terjadi meningitis karena daya tahan tubuh yang melemah akibat penyakit seperti HIV, TB, dan penyakit autoimun. Pola hidup yang kurang sehat dapat meningkatkan resiko penyakit meningitis. Biar kita tahu orang itu terkena meningitis, gimana ya? Salah satunya bisa dilakukan lumbal pungsi, yaitu pengambilan sampel cairan otak yang dilakukan di tulang belakang. Normalnya cairan itu berwarna bening seperti air. Tapi bila terkena meningitis, bisa mengalami perubahan warna, peningkatan jumlah sel, peningkatan jumlah protein, penurunan jumlah glukosa, tergantung kuman penyebab dari meningitis itu sendiri. Contohnya, bila terkena kuman TBC, warna cairan otak kuning, jumlah selnya meningkat sampai 500 sel, kadar protein akan meningkat dan glukosa menurun. Selain lumbal pungsi, bisa juga dilakukan CT scan kepala. Kalau pengobatannya gimana, Kak? Pasien dengan meningitis harus dirawat di rumah sakit, diberikan oksigen, lalu tirah baring 30-45 derajat, dan sesegera mungkin diberikan antibiotik atau antivirus tergantung dari penyebabnya melalui infus sebelum dilakukan lumbal pungsi. Terapi suportif juga diberikan untuk mencegah ketidakseimbangan cairan dan elektrolit. Kita bisa melakukan pencegahan mulai dari menjaga higienitas. Karena meningitis dapat tertular melalui batuk, bersin, kontak peralatan makan, ataupun alat sikat gigi. Bisa dilakukan dengan sering mencuci tangan, menggunakan masker, tutup mulut saat lagi batuk dan bersin. Bisa juga diberikan vaksinasi, tujuannya untuk melindungi dari penyebabnya, seperti bakteri atau virus, contohnya vaksin pneumokokal, vaksin meningitis B, vaksin HIB, vaksin COVID-19, dan lain-lain.
Jika ada orang terdekat yang mempunyai gejala-gejala yang tadi disebutkan, segera hubungi dokter terdekat.